tidak mau dikotomi pemain Indonesia, pemain naturalisasi. Kalau saya selalu melihat siapapun yang ingin membawa merah putih, ya ada turunan Indonesia, ya saya menganggap itu pemain Indonesia. Jadi sekarang di era ketua umumnya adalah Pak Erick Thohir, kita lihat ya segala sesuatunya bisa diakselerasi untuk kepentingan tim nasional Indonesia. Jadi bukan untuk ya dalam tanda kutip cari muka atau juga cari popularitas. Artinya sekarang kita bisa melihat bahwa kerja dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir adalah untuk membentuk timnas yang kuat. Buat apa membentuk timnas yang kuat? Ya agar timnas kita punya peluang yang lebih besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa untuk Piala Dunia yang akan datang pada tahun 2026 kan slot atau jatah bagi wakil dari Asia ditambah. Artinya inilah momen terbaik bagi timnas kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Hal ini bisa terjadi kalau sudah di injury time baru kita ngebut. Tapi memang tidak ada satu kendala lain karena harus ada kesepakatan bersama memang. Keseriusan di antara kedua belah pihak, baik dari si pemain yang akan kita ambil maupun dari PSSI sendiri tentunya akan terlibat dalam sebuah pembicaraan yang ada keseriusan. Ya, semoga saya pikir dalam waktu 1-2 minggu depan ada berita-berita lagi yang baik untuk kita semua, siapa pemain yang akan kita ambil, karena memang agak sangat sulit. Pak Ketua sudah bilang kita harus bisa mendapatkan pemain yang bagus untuk di putaran ketiga, dipersiapkan secara matang serius, tapi harus ada penambahan pemain ini. Pascal Struijk, pemain spek mewah di Liga Inggris, didikan naturalisasi timnas Indonesia. Berikut profil Pascal Struijk, pemain Leeds United yang memiliki performa memukau, membuka peluang dinaturalisasi timnas Indonesia. Pemain Liga Inggris ini kans untuk menjadi target bidikan naturalisasi timnas Indonesia. Pascal Struijk muncul sebagai satu di antara pemain yang diidam-idamkan untuk dinaturalisasi. Ditambah lagi pemain asal Belgia ini memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal kakeknya. Satu di antara hal yang membuatnya berpeluang besar menjadi target bidikan yakni performa ciamik dan kiprahnya di Liga Inggris bersama klubnya Leeds United. Pascal Struijk mulai bergabung ke Leeds United U21 pada musim 2017-2018 setelah meninggalkan Ajax U19. Bersama Leeds United U19, Pascal Struijk telah berlaga dalam 7 pertandingan dan menyumbangkan 1 gol dan 2 assist. Performanya yang konsisten membuatnya sering disertakan dalam sejumlah laga. Terbukti Pascal Struijk telah berlaga di 121 pertandingan dan telah menyumbang 9 gol dan 1 assist untuk Leeds United. Melihat kemampuannya yang ciamik, membuatnya direkrut ke klub yang lebih besar yakni Leeds United pada musim 2019-2020. Kabar baik, Pascal Struijk siap belas timnas Indonesia, tambahan amunisi skuad Garuda. Pascal Struijk, bek tengah yang saat ini bermain untuk Leeds United di Premier League, baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Indonesia. Spekulasi mengenai kemungkinan naturalisasi Struijk untuk memperkuat timnas Indonesia kembali mencuat. Isu ini tentunya menarik perhatian banyak penggemar sepak bola di Indonesia, yang berharap kedatangan pemain berkualitas seperti Struijk dapat meningkatkan performa tim nasional. Pascal Struijk, yang lahir di Belanda dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia, telah menunjukkan performa solid di Liga Inggris. Bek berusia 25 tahun ini dikenal karena kemampuannya dalam bertahan dan membangun serangan dari lini belakang. Dengan pengalamannya bermain di kompetisi Eropa, Struijk dianggap bisa membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain asing untuk tim nasional bukanlah hal baru di Indonesia. PSSI telah beberapa kali melakukan langkah serupa untuk memperkuat skuad Garuda, level klub, tetapi juga memiliki koneksi yang kuat dengan Indonesia melalui keturunan keluarganya. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak PSSI atau Pascal Struijk sendiri mengenai langkah ini, spekulasi terus berkembang. Pihak PSSI diharapkan akan memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai kemungkinan proses naturalisasi ini, termasuk bagaimana hal ini dapat mempengaruhi strategi tim dan regulasi FIFA terkait. Bergabungnya Struijk dengan timnas Indonesia akan memiliki dampak besar, baik dari segi teknis maupun komersial.
Dari segi teknis, Struijk dapat meningkatkan stabilitas lini belakang dan menjadi pemain kunci dalam sistem pertahanan Indonesia. Selain itu, kedatangan Struijk dapat menarik lebih banyak perhatian media dan sponsor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan popularitas sepak bola di Indonesia. Namun, proses naturalisasi biasanya memerlukan waktu dan usaha, termasuk penyesuaian administratif dan persetujuan dari berbagai pihak terkait. Jika Struijk resmi bergabung, hal ini akan menjadi berita besar bagi penggemar sepak bola di Indonesia dan bisa menjadi langkah penting dalam perkembangan sepak bola nasional. Pascal Struijk adalah pemain yang sangat berbakat dan potensial untuk timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa, kehadirannya di tim nasional bisa menjadi langkah besar dalam meningkatkan performa dan daya saing Indonesia di pentas internasional. Struijk memulai perjalanan sepak bolanya di Akademi ADO Den Haag saat berusia 7 tahun. Pada tahun 2016, ia bergabung dengan Ajax, di mana ia bersaing dengan Sven Botman untuk posisi bek kiri. Meskipun ia sempat ditempatkan sebagai striker dalam beberapa pertandingan di level junior, Struijk tidak berhasil meninggalkan kesan yang mendalam di Ajax. Pada Januari tahun 2018, Struijk menandatangani kontrak permanen selama 3,5 tahun dengan Leeds United. Struijk memulai debutnya bersama tim utama Leeds United pada tanggal 13 Maret tahun 2018 sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Aston Villa. Selama musim tahun 2018-19, ia menjadi pemain reguler di tim U23 Leeds United dan berperan penting dalam kemenangan Liga Pengembangan Profesional pada Mei tahun 2019. Pada tanggal 10 Desember tahun 2019, Struijk melakukan debut di tim utama Leeds United sebagai pengganti di menit ke-91 dalam kemenangan 2-0 melawan Hull City. Selama musim tahun 2020-21, ia menjadi pemain inti setelah cedera yang dialami rekan setimnya, Liam Cooper. Pada November tahun 2020, Struijk menandatangani kontrak baru selama 3,5 tahun dan mencetak gol pertamanya di Liga Premier pada tanggal 14 Februari tahun 2021 melawan Arsenal. Musim tahun 2021-22 dan tahun 2022-23 melihat Struijk tetap berperan penting di Leeds United meskipun menghadapi beberapa cedera dan perubahan posisi. Ia mencetak beberapa gol dan pada Desember tahun 2022, ia memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2027. Struijk memenuhi syarat untuk mewakili Belgia, Belanda, dan Indonesia. Ia pernah tampil untuk tim U17 Belanda pada tahun 2016. Pada September tahun 2022, Struijk masuk dalam skuad profesional Belanda untuk pertandingan internasional dan juga terpilih dalam skuad profesional Belanda untuk Piala Dunia FIFA 2022. Gaya bermain. Sebagai pemain bertipe kaki kiri, Struijk terutama berposisi sebagai bek tengah, namun ia juga dapat bermain sebagai gelandang bertahan dan bek kiri. Ia dikenal karena permainan fisik yang mengesankan dan kemampuan menguasai bola, sering dibandingkan dengan Virgil van Dijk. Bermimpi membela timnas Belanda salah satu yang menjadi tantangan untuk bergabung dengan timnas Indonesia, Struijk mengakui ingin bermain bersama timnas Belanda dan niat itu tampak begitu kuat, bahkan tawaran membela Belgia sempat ditolaknya. Dalam wawancara dengan Sport Magazine, pemain berusia 25 tahun tersebut mengungkapkan bahwa kakek dan neneknya berasal dari Indonesia. Ya, kakek dan nenek saya meninggalkan Hindia Belanda, nama Indonesia dahulu, dan pindah ke Belanda. Saya memiliki hubungan dengan Indonesia, tetapi saat ini lebih terhubung dengan Belanda dan Belgia, kata Struijk. Orang-orang di Indonesia mengetahui bahwa saya memiliki darah Indonesia, meskipun saya tidak tahu bagaimana mereka bisa mengetahuinya, tambahnya. Mengenal Pascal Struijk, bintang Leeds United yang dikabarkan bisa bela timnas Indonesia, Pascal Struijk menjadi nama pemain Belanda terbaru yang berpeluang memperkuat timnas Indonesia.